Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Rengrengulu dengan NIM 2021-28-314. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Studi kasus yang pertama yang saya ambil yaitu penanganan tenaga kerja ilegal Indonesia ke Malaysia. Tenaga kerja Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pengiriman tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi telah dilakukan sejak tahun 1970. Hingga saat ini Indonesia menjadi negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia, terkhusus ke negara Malaysia. Minimnya lapangan pekerjaan menciptakan pengiriman tenaga kerja yang besar sepanjang waktu. Namun permasalahan yang terjadi dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia adalah banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan syarat dan prosedur ilegal. Nah, solusi dari penanganan tenaga kerja ilegal Indonesia ke Malaysia yaitu pemerintah memakai metode deskriptif kualitatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan tenaga kerja ilegal Indonesia ke Malaysia, tenaga kerja dari Sumatera Utara melalui Tanjung Balai masih terdapat penanganan yang kurang maksimal dan kurang terfokus pada masalah tenaga kerja ilegal tersebut, terutama dalam menyikapi penyebab yang telah diketahui oleh pemerintah sehingga belum dapat dikatakan kebijakan tersebut relevan. Oke, studi kasus yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja karyawan PT Perdana Perkasa Elestindo, perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PT Perdana Perkasa Elestindo merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja kepada perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja. Perjanjian kerja tentunya tidak luput dari pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di antara pihak tenaga kerja dengan pihak perusahaan. Sebagaimana diketahui dalam suatu pemutusan hubungan kerja, maka hak yang harus didapat oleh tenaga kerja adalah mendapat uang pesangon. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Perdana Perkasa Elestindo dikarenakan efisiensi perusahaan, dan dalam pemutusan hubungan tersebut, tenaga kerja tidak mendapat uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja. Pihak pengusaha PT Perdana Perkasa Elestindo Kota Pontianak dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan tenaga kerja di dalamnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan hanya secara sepihak dan dilakukan secara lisan, serta kepada tenaga kerja yang masih terikat masa kontrak kerja dengan PT Perdana Perkasa Elestindo Kota Pontianak. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha PT Perdana Perkasa Elestindo Kota Pontianak juga tidak memenuhi dan mengikuti peraturan perundang-undang yang ada, khususnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, solusinya yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terdapat pihak pengusaha PT Perdana Perkasa Elestindo Kota Pontianak yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemutusan hubungan kerja yang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah menyelesaikan secara kekeluargaan dan menuntut ganti rugi yang sesuai dengan pihak pemilik rumah. Walaupun demikian, pihak penyewa rumah tidak pernah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan negeri maupun melakukan penyelesaian perselisihan industrial yang ada di Indonesia, karena penyelesaian klaim tenaga hingga saat ini diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.